Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah wariskan iman kepada generasi penerus untuk menempuh jalan yang sulit. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yosua 1 ayat 9 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian. Siapkanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk diduduki. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yosua 1, ayat 9 sampai ayat 11, saat bangsa Israel baru saja kehilangan pemimpin besar mereka, yaitu Musa. Musa bukan sekadar pemimpin, dia adalah ikon spiritual yang membawa bangsa itu keluar dari Mesir, dan menuntun mereka selama 40 tahun di padang gurun. Kini, Yosua, pemimpin baru yang relatif muda, harus melanjutkan perjalanan memasuki tanah perjanjian, menghadapi musuh yang jumlahnya banyak dan kuat, wilayah yang masih asing, dan ketidakpastian tanpa Musa di sisi mereka. Masalah utamanya bukan hanya soal siapa pemimpin selanjutnya, tapi ketakutan, ketidakpastian masa depan, dan ketidaksiapan generasi baru untuk menghadapi jalan yang berat. Bangsa Israel pada saat itu mengalami krisis kepercayaan dan ketakutan menghadapi masa depan. Mereka dihadapkan pada jalan yang berat, tanpa jaminan kenyamanan, hanya janji penyertaan Tuhan. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan dan menghadapi bangsa-bangsa kuat di tanah Kanaan. Itulah sebabnya Tuhan harus berulang kali mengingatkan Yosua dan seluruh bangsa itu dengan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa? Karena perjalanan iman tidak pernah dijanjikan akan mudah, tapi Tuhan menjanjikan penyertaannya. Bagaimana dengan konteks kita yang hidup di masa kini? Dapat dikatakan persis sama. Generasi kita hidup dalam dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian, seperti krisis moral, tekanan ekonomi, disrupsi teknologi yang menyebabkan banyaknya PHK, perubahan budaya yang cepat, nilai-nilai keluarga yang bergeser. Hari-hari ini, banyak orang tua, pemimpin gereja, bahkan bangsa-bangsa, kehilangan arah. Mereka bingung, bagaimana mewariskan iman kepada anak-anaknya, agar mereka siap menghadapi dunia yang keras ini? Sementara itu, generasi muda kita menghadapi jalan yang sulit, sempitnya lapangan kerja, persaingan yang ketat dalam segala bidang, keputusasaan, kehilangan identitas, dan banyaknya pemahaman modern yang menyesatkan iman Kristen. Seringkali, penyebab masalah ini adalah, kita tidak mewariskan iman dengan benar. Kita terlalu sibuk menyiapkan harta warisan, tapi lupa menyiapkan warisan rohani. Ini peringatan penting yang sering luput dari perhatian. Yang akan membuat generasi penerus bertahan bukanlah jumlah tabungan kita, tetapi keteguhan iman yang kita wariskan. Banyak orang berpikir, asal saya cukupkan kebutuhan anak-anak saya, mereka pasti berhasil. Padahal, tanpa iman yang hidup, kekayaan akan habis, dan jiwa mereka akan hilang arah. Di tengah kegalauan ini, ada kabar baik, yaitu, Tuhan kita tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan pesan Tuhan kepada Yosua ini, juga berlaku bagi kita hari ini. Saudaraku di dalam kasih Kristus, mari kita jujur. Seringkali kita merasa cukup dengan membekali anak-anak kita dengan pendidikan terbaik, tabungan masa depan, atau bahkan warisan rumah dan harta. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting, yang sering luput kita siapkan, warisan iman. Tuhan tidak berkata kepada Yosua, pastikan kamu punya kekayaan besar untuk menaklukkan Kanaan. Tuhan juga tidak berkata, kumpulkan pasukan sebanyak mungkin. Tuhan hanya berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena kekuatan menghadapi masa depan tidak lahir dari materi. Ia lahir dari keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Sekali lagi saya tekankan, masalah utama generasi kita hari ini adalah
terlalu fokus menyiapkan bekal duniawi, tetapi lalai menanamkan iman yang kokoh. Kita khawatir tentang nilai ujian sekolah anak kita, tentang karir mereka, tentang tabungan pensiun mereka. Tapi kita jarang bertanya, apakah anak kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Apakah jiwanya teguh dalam firman Tuhan? Inilah masalah yang selama ini tersembunyi dan terabaikan. Banyak orang tua berpikir bahwa anak-anak akan otomatis memiliki iman, karena mereka besar di keluarga Kristen. Inilah kesalah besar kita. Iman tidak diwariskan lewat darah atau keturunan. Iman diwariskan lewat keteladanan. Itulah mengapa Yosua diingatkan. Persiapkan bangsa ini dalam 3 hari untuk menyeberangi Yordan. Perhatikan kata, 3 hari. Waktu yang sangat singkat. Artinya, persiapan iman tidak boleh ditunda. Kalau kita tidak menyiapkan generasi penerus untuk menghadapi tantangan rohani, dunia pasti akan menyiapkan kondisi yang bisa menyebabkan mereka menyerah. Apa pesan Tuhan untuk kita perhatikan? Ada peringatan untuk diindahkan. Tuhan mengingatkan agar kita tidak takut dan tidak tawar hati. Karena takut adalah pintu masuk kekalahan, dan tawar hati adalah akar kegagalan. Kalau kita membiarkan anak-anak kita tumbuh dengan ketakutan duniawi dan kekecewaan rohani, kita sedang membiarkan mereka dihancurkan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan ini akan mudah. Dia hanya berjanji, "Aku menyertai engkau." Ada perintah untuk dilaksanakan. Tuhan meminta kita untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ini bukan hanya slogan. Bukan juga sekadar optimisme kosong, tetapi keberanian yang berakar dalam janji Allah. Ini perintah aktif. Artinya, kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk percaya kepada janji Tuhan, bukan kepada statistik dunia. Menunjukkan kepada mereka bahwa iman diuji di jalan yang sulit, bukan jalan yang nyaman. Melatih mereka memilih taat, bahkan saat mereka takut. Jadi, kita harus terus membangun iman, bukan pasif menunggu keadaan membaik. Ada janji pengharapan untuk diimani dan ditagih. Tuhan berjanji akan menyertai kita, kemanapun kita pergi. Bukan karena jalan itu mudah, tapi karena Dia berjalan bersama kita. Bukan karena kita kuat, tapi karena kuasanya sempurna dalam kelemahan kita. Imani bahwa penyertaan Tuhan adalah jaminan terbaik dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini. Kalau kita wariskan iman ini kepada generasi kita, mereka akan sanggup melewati jalan tersulit sekalipun. Selain itu, Tuhan bukan hanya ingin kita mewariskan iman, tetapi membekali generasi berikutnya dengan keberanian untuk gagal dan bangkit lagi. Kita sering berpikir, iman itu soal kesempurnaan. Padahal, iman sejati adalah ketahanan, bangkit 11 kali setelah jatuh 10 kali, terus melangkah setelah ditolak, terus percaya saat belum melihat jawaban. Rahasianya adalah, cobalah bangkit 1 kali lebih banyak daripada saat Anda gagal. Kalau kita hanya mengajarkan iman steril tanpa pergumulan, generasi penerus kita akan tumbang di medan perang rohani. Mari kita meresponi panggilan Tuhan ini dengan mengakui kelalaian kita, karena terkadang kita lebih sibuk mengurus hal duniawi daripada membangun iman keluarga kita. Tuhan, ampuni kami yang lebih sibuk mempersiapkan warisan dunia, daripada menanamkan warisan iman. Aku mau memperbaiki diri. Aku mau kembali kepada prioritas MU. Aku mau wariskan iman kepada anak-anakku, agar mereka kuat menempuh jalan hidup yang sulit. Mari kita deklarasikan mantra iman ini. Kalau perlu, ulangi saat kita merasa bersalah, atau ingin menguatkan diri. Aku kuat dan teguh dalam Tuhan. Aku membangun rumah tanggaku di atas iman, bukan ketakutan. Aku mewariskan iman, bukan hanya harta, kepada generasi penerusku. Aku bangkit, aku berjalan bersama Tuhan, dan generasiku akan mengikut Tuhan. Ulangi ini setiap hari, saat hati kita mulai ragu. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang dinyanyikan. Aku tahu jalan ini tak selalu mudah,
Badai dan rintangan menghadang langkahku, tapi ku percaya janjimu tetap setia. Kau besertaku di setiap nafasku. Kuatkan aku, teguhkan hatiku, wariskan iman dalam hidupku. Takkan ku takut, takkan menyerah, sebab Kau Tuhan pegang tanganku. Aku wariskan iman bagi generasiku, bukan ketakutan, tapi pengharapan. Langkah yang kuat dalam kasih-Mu, membawa terang di dunia gelap. Kuatkan aku, teguhkan hatiku, wariskan iman dalam hidupku. Takkan ku takut, takkan menyerah, sebab Kau Tuhan pegang tanganku. Walau jalanku berat, iman ini takkan goyah, sebab Kau Tuhan janji-Mu nyata. Ku melangkah, ku menang. Kuatkan aku, teguhkan hatiku, wariskan iman dalam hidupku. Takkan ku takut, takkan menyerah, sebab Kau Tuhan pegang tanganku. Oh, sebab Kau Tuhan pegang tanganku. Terima kasih Yesus Tuhanku. Amin. Dalam gelap dan badai dunia, kami berjalan dengan iman. Meski jalanku penuh rintangan, kasih-Mu pelita bagi kakiku. Sertailah aku, ya Tuhan, pegang tanganku, jangan lepaskan. Kuatkan hatiku, teguhkan iman
imanku.